Kemudian ini puncak daripada keistimewaan yang diberikan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu kepada Syekh Ali Harazim. Apa kata beliau? Min manaqibihi radhiyallahu anhu, ay manaqib Syekh Ali Harazim, anna Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu qala, bahwa Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu berfatwa, la yasilu illa ahadin minni syai'un. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, la yasil, tidak sampai, ila ahadin, kepada seseorang, minni, dari saya, syai'un, apapun daripada madad, apaan aja, nggak nyampe kepada seseorang, kepada ikhwan Tijani, kepada muhibbin Tijani, madad tuh nggak nyampe dari aneh, illa ada yadi Sayyidil Hajj Ali Harazim, kecuali ngelewatin tangannya Sayyidi Ali Harazim. Jadi semua madad yang Syekh Ahmad radhiyallahu anhu berikan kepada orang itu, yang ngebawanya si Ali Harazim. Jadi paham ya? Oleh karenanya, meskipun kita ini punya sanad thariqah dari mana aja, tetap kita ini setelah Syekh Ahmad kita sebut nama Syekh Ali Harazim, karena beliau yang ngebawain madadnya Syekh Ahmad kepada kita. Kemudian terjemah Sayyidi Muhammad Ibn al-Arabi. Anda gak lanjutkan karena kebanyakan syair manaqibnya Syekh Ali Harazim. Kemudian manaqib daripada Syekh Muhammad Ibn al-Arabi ad-Damrawi at-Tazi. Huwa al-waliyul kabir, al-arifus syahir, dawil karamat al-zahirah wal manaqib al-fakhirah. Beliau wali besar dan orang yang terkenal makrifat kepada Allah. Dawil karamat al-zahirah, karamat yang tampaknya luar biasa, banyak kekeramatan yang keluar daripada beliau. Wal manaqib al-fakhirah, dan sejarah hidupnya bisa dibanggain. Syekh Ali Harazim, murid Syekh Ahmad, semuanya sejarah hidupnya jadi kebanggaan buat anak-anaknya. Tinggal kita kira-kira cerita hidup kita, anak kita bangga apa kagak ya? Ayo kita mulai menulis kebaikan dalam hidup kita, biar anak turun kita bangga dengan sejarah hidup kita. Abu Abdullah Sayyidi Muhammad Ibn al-Arabi at-Tazi, Daran ad-Damrawi aslan, lahirnya di Damrawi, tinggalnya di Taz. Min akbari khasatil khasah min ashabi Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu, termasuk sahabat khususnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kenapa di sini setelah Syekh Ali Harazim, Syekh Muhammad Ibn al-Arabi? Karena memang di dalam Bughayatul Mustafid disebutkan beliau berdua termasuk orang yang dapat izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi perjumpaan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sering menjelaskan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu adalah umat Rasul SAW yang setiap hari ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kalau lagi kagak ketemu, ingat apaan yang mau ditanyain sama Rasulullah SAW. Banyak yang mau dipertanyakan. Setiap ketemu kagak jadi, lupa, cuma ngeliatin doang. Indah memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat bagian. Amin. Dan Rasul tahu itu. Pas udah Rasulullah SAW anhu, udah Rasul hari. Padahal kalau hari Senin dan hari Kamis, Rasulullah SAW itu dari subuh sampai maghrib sama Syekh Ahmad. Walladzi nafsi biyadi, kata Rasulullah SAW, demi zat yang aku ada di genggamannya, la ufariquka yaumal itsnin wal khamis mundu syuruq ila al-ghurub, kata Rasulullah SAW. Tapi maknanya begitu, demi Allah, setiap hari Senin, setiap hari Kamis, dari subuh sampai maghrib aneh ada ini sama ente, kata Rasulullah SAW. Aneh gak kemana-mana. Tapi seharian tuh dibikin lupa Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ame urusan pertanyaan sama apaan semuanya lupa karena ada Rasulullah. Terkesima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala radhiyallahu anhu, akhirnya Rasul merintahkan untuk Syekh Ali Harazim dan Syekh Muhammad Ibn al-Arabi untuk nemenin. Jadi setiap pertanyaannya kasih ke Syekh Ali Harazim atau ke Syekh Muhammad Ibn al-Arabi dan beliau yang menanyakan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena radhiyallahu anhu itu menandakan adab lebih penting daripada ilmu. Adab lebih penting daripada ilmu. Tapi tanpa ilmu kita nggak jadi orang yang beradab. Karena adab juga ada ilmunya. Paham ya? Karena radhiyallahu anhu ma'asuk risinihi katsirul ijtima'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan. Syekh Muhammad Ibn al-Arabi ad-Damrawi ini dari mulai sughri sinnihi, dari kecil udah sering ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Syekh Muhammad Ibn al-Arabi dari kecil masuk di sini udah sering kasirul ijtimai bin Nabi, sering ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Dia qadatan, jaga begini.
Berarti memang dari abahnya, orang nggak bisa dari kecil ketemu Nabi SAW kecuali abahnya wali. Kecuali abahnya wali. Berarti abahnya sudah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama haddasa bihi Sayyidi Maulai Ahmad Al-Abdallawi, sebagaimana cerita dari muridnya si Ahmad Abdallawi, nafa'anallahu bihi. Annahu kana, si Abdallawi menceritakan annahu, bahwa sesungguhnya beliau Syekh Muhammad Ibn Al-Arabi kana fi kulli yawmin, setiap harinya yajtami'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam 24 marrah. Ba'da al-fath, Syekh Muhammad Ad-Damrawi ini setelah futuh, ya, beliau ketemu sama Rasulullah SAW setiap hari 24 kali. Ya kan? Setiap hari 24 kali. Itu seumur hidup sekali aja belum. Tawaffa rahmatullah alaihi bi'aini mati wa qabruhu mashhurun yuqsadu bizuwar min kulli makanin yarkin. Min kulli makanin yarik. Beliau magamnya ada di Ainu Madi. Anda udah pernah nyampe, alhamdulillah. Mudah-mudahan antum bisa nyampe. Amin. Masyhur kuburannya beliau, diziarahi oleh banyak orang. Wa fi sya'nil ijtima'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Bagaimana pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW? Qala Sayyidi Muhammad Al-Hafidh At-Tijani Al-Misri radhiyallahu anhu fi risalatin lahu. Syekh Muhammad Al-Hafidh mempunyai satu risalah, satu kitab kecil catatan. Beliau mengatakan qad ankara ba'du man taqayyada bil hissi al-ijtima'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaqظah wa talaqi anhu. Wa qad ankara, betul-betul telah ingkar. Siapa yang ingkar? Ba'du man, sebagian orang, taqayyada bil hissi. Orang yang meyakini terhadap hal-hal yang kelihatan aja. Terhadap hal-hal yang bisa dirasain doang, yang kelihatan doang gitu. Ya. Orang-orang yang demikian ingkar terhadap al-ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang mengandalkan akal tuh enggak percaya kalau ada orang mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi anehnya kadang-kadang dia percaya kalau mimpi ketemu gurunya, dia percaya. Kadang mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak percaya. Beliau qadahu wa talaqi anhu. Mereka mengingkari bukan mimpi Rasulullah SAW, mereka mengingkari ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan yaqظah. Jadi ada orang-orang yang mengandalkan akal itu nggak percaya kalau ada orang ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan yaqظah, dalam keadaan jaga. Ala anna ru'yatahu fil manami muttafaq alaih. Padahal kata Syekh Muhammad Al-Hafidh, mimpi Rasulullah SAW itu hadisnya muttafaq. Hadisnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fi sahih Anas radhiyallahu anhu, dalam hadis sahih Anas meriwayatkan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatakhayyal bi." Kata Rasulullah SAW, siapa yang ketemu aneh dalam tidur, dia udah ketemu aneh. Karena setan enggak bisa. Setan itu ya, jangan lagi ketemu Rasulullah SAW, jangan lagi dirupain. Setan tuh menghayalkan Rasulullah SAW aja nggak berani, nggak boleh. Itu jangan ngebayangin siapa itu Rasulullah SAW. Dilarang setan sama iblis ngebayangin Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau setan ngebayangin Rasulullah SAW, masuk Islam setan. Setiap orang yang tafakkur sama Rasulullah SAW, tentang Rasulullah, masuk Islam tuh orang. Kita nggak pernah hayalin Nabi Muhammad SAW, nggak ngebayangin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warayal mu'min juz'an min 46 juz'an min an-nubuwah. Wa fi hadis Jabir inda Muslim Abu Majah, inna syaitan la yastati ay yatamassal bi. Di dalam hadis lain riwayat Jabir, setan enggak bisa dilupain aneh. Wa fi hadis Abi Qatadah, wa inna syaitan la yatara'a bi atau la yatazaya bizai, atau setan enggak bisa berhias dengan hiasan saya, kata Nabi Muhammad SAW. Wa fi riwayat Abi Sa'id Al-Khudri fi sahih, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'ani faqad ra'ani al-haq, faqad ra'al haq, fa inna syaitan la yatakawwanani. Siapa yang mimpi ketemu aneh, dia telah melihat mimpi yang hak, dia telah melihat yang hak. Karena setan enggak bisa masuk ke alam aneh. Wa akhraj al-Bukhari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqظah. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah,
siapa orang, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, dengar, siapa orang ketemu aneh di dalam tidur, maka pasti dia ngelihat aneh di dalam keadaan jaga. Nah kita, buat biar kita ini mantap, kita ini diaku sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, karena kan jaminan kalau kita meninggal, insya Allah Rasul janji mau hadir dan kita melihat dalam keadaan jaga. Nah tandanya itu kita sebelum itu ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Sebelum kita ngimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, jangan rasa aman dulu. Paham ya? Jangan rasa aman dulu. Kalau perlu kita iming-imingin tuh anak-anak kita. Kalau inti mau aneh beliin apaan aja, inti ngimpi Nabi Muhammad SAW. Kalau perlu, kalau udah punya anak banyak, siapa dari kalian yang lebih dulu mimpi Rasulullah SAW, ada kasih apaan yang menjadi keinginan cita-cita mereka semuanya. Meskipun yang luar biasa. Biar mimpi Rasul tuh jadi cita-citanya anak. Jadi cita-cita utamanya anak ketemu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu stempel. Kalau ikhwan udah ngimpi ketemu Nabi, bukan berarti habis ketemu Nabi Muhammad SAW boleh merasa aman, enggak. Insya Allah habis ketemu Nabi Muhammad SAW tambah merasa nggak aman gitu, tambah hati-hati gitu. Mudah-mudahan ada catatan semuanya. Wala yatamassal wa syaitan bi. Walam yugayyid Rasul sallallahu alaihi wasallam ada tamathul syaitan bi ibnaum bal atalaqahu. Rasul sallallahu tidak mentakyid, tidak menentukan kalau setan nggak bisa nyerupain Rasul di dalam mimpi aja enggak. Kan tetapi mutlak secara keseluruhan setan tuh nggak bisa ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman za'ama, maka kalau orang nggak percaya mimpi ketemu Rasulullah, maksudnya runtutannya di sini nih yang mau dibawa sama Syekh Muhammad As-Sayyid. Kalau orang nggak percaya ada orang ketemu Rasulullah SAW secara jaga, berarti dia nggak percaya kalau orang tersebut pernah ngimpi Rasulullah SAW. Betul apa kagak? Karena Rasul pernah bersabda siapa orang ngimpi ketemu aneh bakal ketemu dalam keadaan jaga. Bedanya maksudnya Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau orang nggak percaya ada orang yang bisa ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan jaga, berarti dia satu nggak percaya sama hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, padahal riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Kemudian dia nggak percaya sama hadis selanjutnya kalau orang itu bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Berarti karena ketemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi pasti membuatkan tanaman yang membuatkan ketemu dalam keadaan jaga. Berarti nggak percaya kalau orang bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, berarti menganggap orang yang mengaku bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW adalah bohong. Paham ya? Hati-hati. Ada orang bilang mimpi Rasulullah SAW, kita bilang bohong. Apa hak kita mengecam dia bohong? Di sini disebutkan, faman barang siapa orang. Kalau kita bilang bohong, berarti mungkin di situ kita memvonis yang ada di dalam mimpi mungkin setan, mungkin bunga tidur aja, begitu kan? Berarti mimpinya mungkin hanya bunga tidur. Faman za'ama anna syaitan yatamassal bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa, kata Syekh Muhammad As-Sayyid, berprasangkaan bahwa setan itu bisa menyerupai Rasulullah SAW di dalam mimpi. Setan bisa menyerupai Rasulullah SAW di dalam mimpi. Nggak mempercayai gitu terhadap mimpi seseorang. Betul. Fi naumin aw yaqadhatin, baik dalam keadaan tidur ataupun jaga, dalam mimpi atau dalam keadaan, fa ilmuhu jahlun. Maka orang tersebut meskipun alim, dia orang bodoh. Orang yang nggak percaya mimpi ketemu Rasulullah SAW, nggak percaya, tidak mempercayainya, sealim apapun dia, kata Syekh Muhammad As-Sayyid, orang bodoh dia. Orang bodoh. Bukan cuma sampai di situ. Wa aqluhu mukhtal. Aqluhu mukhtal. Akalnya cacat. Akalnya cacat. Cacat akalnya orang yang menyangka orang itu bohong bermimpi ketemu Nabi Muhammad. Akan tetapi, ya, di dalam mimpi Rasulullah SAW juga ada perinciannya, ada tafsirannya.
Wa khulasatu ma intaha ilayhi at-tahqiq anna man ra'ahu ala suratihi asy-syarifah wa lam yakun fi ra'yin mukhalifu syar'i fa hiya ra'yan sarihatan ghairu mu'awwalah fala tahtaju li'ibrah fala tahtaj li ta'bir. Tapi mimpi Rasulullah SAW itu terbagi dua, ada yang perlu ditakbir, ada yang perlu ditakwilkan, ada yang tidak perlu ditakwilkan, gitu. Enggak semua mimpi Rasulullah SAW juga kita telan mentah-mentah begitu aja. Kalau mimpinya adalah barang siapa man ra'ahu sallallahu alaihi wasallam ala suratihi asy-syarifah, siapa orang mimpi ketemu Rasulullah SAW sesuai dengan surahnya asy-syarifah, wajahnya Rasulullah SAW, badannya Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kitab-kitab sejarah. Walam yakun, kemudian di dalam mimpi tidak ada ma yukhalifu syar'i asy-syarif, tidak ada perkataan yang berlawanan, tidak ada sabda Rasul SAW yang berlawanan dengan syariat. Fahiya ra'yan sarihatan ghairu mu'awwal. Maka itu namanya udah sharih, nggak perlu ditafsirkan lagi, nggak perlu diartikan lagi. Apa yang disabdakan itu benar, begitu. Apaan yang diperintahkan itu benar. Akan tetapi, wa man ra'ahu ala suratin ukhra aw kana fi ra'ya ma yukhalifu syar'i asy-syarif fa hiya ru'yan mu'awwalah tahtaju li ta'bir. Kalau yang dilihat di dalam mimpinya Rasulullah SAW itu berbeda dengan sejarahnya Rasulullah SAW, atau sabdanya Rasulullah SAW itu yukhalifu syar'i, berlawanan dengan syariatnya Rasulullah SAW ketika masih hidupnya, maka mimpi itu perlu diibaratkan lagi, perlu ditakbir lagi, perlu kita bertanya kepada ahli zikri, kepada orang yang lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW tentang makna mimpi tersebut. Contoh, kaman ra'ahu aswad masalah, kayak contoh orang mimpi Rasulullah SAW kulitnya warna hitam, umpamanya begitu, dan pernah terjadi pasti seperti itu. Kok Rasulullah SAW kulitnya hitam, padahal menurut sejarah Rasulullah SAW adalah putih kemerah-merahan. Ya, padahal ini mimpi yang termasuk mimpi perlu ditakwilkan, Dzalika isyaratun, itu menjadi isyarah. Rasul ngasih isyarah orang tersebut illa wuqu'ihi fi dzulmah. Kalau dia ini orang yang disayang sama Rasulullah SAW, tapi dia lagi berada di rumah kegelapan. Dia lagi bikin dosa yang bikin dia gelap. Akhirnya Rasul saking sayang sama orang, Rasul datang di dalam mimpi, ya Rasul ngasih wajah yang hitam, padahal dia nih yang lagi hitam. Kita nih yang mimpi itu di mata Rasul kita lagi hitam. Tapi itu orang beruntung, hitamnya aja ketemu Nabi Muhammad SAW, gimana putihnya dia? Maaf ya, jadi mana? Salah. Foto di dalam. Tadi mangga. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yunabbihu laha bitilkal hal. Maka Rasul SAW dengan datangnya di dalam mimpi tersebut kasih peringatan kepada orang tersebut dengan keadaannya dia. Wa ya'muruhu bil khuruj minha. Dan Rasul ngasih perintah biar inti keluar. Inti dia lagi punya kebiasaan buruk, keluar itu, jangan ada di situ. Ya, tinggalkan itu kebiasaan buruk, begitu maksudnya. Enak ya? Yang kedua langsung Nabi Muhammad Al-Kaman ra'a al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu lahu uqtul nafsak. Atau ada juga orang ngimpi Rasulullah SAW, tahu-tahu Rasul bilang, "Hei, bunuh diri ente." Kira-kira waktu hidup Rasul pernah nggak nyuruh orang Islam bunuh diri? Ya, ini kan kaulan. Secara ucapan, ini yukhalifu syar'i, berlawanan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Berarti ini mimpi yang perlu ditakwil. Jadi jangan orang ngimpi Rasulullah SAW, apapun perkataannya kita, oh itu yang benar berarti. Contoh mimpi Rasulullah SAW, daging bubuk itu halal, langsung kita hukumin halal. Enggak begitu. Mungkin artinya adalah kita masih perlu memperhatikan makanan kita. Takutnya ada yang hukumnya masih diragukan dalam syariat. Nah di sini kalau orang ngimpi ketemu Rasulullah SAW dan ada pernah terjadi pasti, ya uqtul nafsak, bunuh diri inti kata Rasulullah SAW. Fa yahmilu dzalika ala annahu ya'muruhu bi an yumitaha ma'nawiyan bil qiyam bil mujahadah wa mukhalafati hawaha hatta la yakuna laha alaihi sultan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Maka maknanya adalah bahwa sesungguhnya annahu sallallahu alaihi wasallam ya'muruhu bi an yumitaha ma'nawiyan. Rasulullah SAW membunuh nafas secara ma'nawinya, nafsunya, bukan diri kita, bukan jiwa kita, akan tetapi yang ada di dalam jiwa kita yang hidup.
makhluk yang hidup di dalam badan kita, yang paling memusuhi kita, yang paling mencelakakan kita. Akan tetapi dia paling kadang-kadang kita kasih posisi di dalam badan kita adalah hawa nafsu kita. Yang dimaksud sama Rasul itu yang dibunuh. Yang dibunuh adalah yang punya hawa nafsu. Apa yang bisa membunuh hawa nafsu? Apa? Fadhal, seterusnya kita. Fadhal. Apa yang bisa membunuh hawa nafsu? Al-mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Sungguh-sungguh di dalam ibadah itu bukan cuma ibadah aja, tapi berusaha ikhlas. Berusaha ikhlas di dalam ibadah itu membunuh hawa nafsu kita. Wa mukhalafati hawaha, dan berusaha melawan hawa nafsu. Berusaha melawan hawa nafsu. Ya. Hatta apa itu hawa nafsu? Hawa adalah perintah untuk bermaksiat, nafsu adalah melarang untuk beribadah. Ini hawa nafsu artinya. Hawa nafsu adalah perintah untuk maksiat, larangan untuk ibadah. Itu makna hawa nafsu. Ketika kita bisa ngelawan yang namanya hawa nafsu, ya, maka kita akan mudah, enteng badan kita diajak ibadah kepada Allah. Kayak guru kita itu nggak ngerasain capek, puluhan tahun nggak ngerasain capek. Kita seminggu aja umpamanya kita katrol, kita punya hidup nih, nggak ngerasain capek, sakit kita. Hatta la yakuna laha alaihi sultan, sampai di diri kita kagak ada kerajaannya nafsu. Kita ini kerajaannya hawa nafsu. Buktinya kita lebih kuat duduk di depan TV daripada di zawiyah. Betul apa kagak? Betul. Kita lebih kuat ngobrol daripada wadifah. Kalau ngobrol lama 2 jam kita ngobrol, kuat apa kagak? Wadifah 2 jam, kuat apa kagak? Dipecat imamnya langsung. Iya kan? Berarti masih kerajaannya hawa. Kalau kita punya badan kerajaannya malaikat, maka kita akan lebih nyaman duduk di hal seperti ini daripada kita duduk di tempat-tempat yang nggak bikin kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wal mizan fi dzalika huwa syar'i syariah. Timbangannya adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib mimpi tersebut kita lihat mimpinya. Wa min aqwali Syekh Muhammad Ibn Al-Arabi, Syekh Tarjamah. Di antara ucapan fatwanya Syekh Muhammad Ibn Al-Arabi, di antara ucapan beliau, anna haddal qasrah min as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, batasan orang itu dibilang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antas dura minal musalli imtisalan li amrillah. Ini udah sering Al-Fakir sampaikan. Ya. Sebetulnya kitab ini sering Anda baca di mana-mana, tapi mungkin ada dari sebagian yang hadir yang belum tahu, jadinya Anda baca di sini biar sampai hatam ya. Biar sampai hatam. Termasuk ukuran banyak bersalawat, kan di dalam kitab-kitab disebutkan ukuran banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah kalau orang bisa salawat sehari minimal 300 kali. 300 kali. Aqallu haddil iksar, paling sedikitnya bilangan banyak, begitu. Kalau mau dibilang banyak bersalawat, ya, yang masuk ke dalam kriteria sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulan nas yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan, orang paling dekat sama aneh nanti orang yang paling banyak bersalawat, paling sedikitnya orang banyak bersalawat adalah 300 kali sehari. 300 kan? Nah, tapi di sini beliau orang yang sering ketemu Nabi Muhammad SAW mengatakan anna haddal qasrah min as-salat ala Nabi SAW. Termasuk bisa dibilang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, antas dora minal musalli, kalau orang yang bersalawat itu adalah memunculkan dari hatinya imtisalan li amrillah. Pertama, niat ngikutin perintah Allah. Ini aturan bersalawat nih. Jadi kalau kita salawat dengan niat yang khusus, nilainya lebih istimewa daripada yang sekedar menggugurkan kewajiban saja. Yang pertama, niatnya adalah ngikutin perintah Allah. Nggak ada yang lebih penting daripada perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ijlalan wa ta'dhiman lin nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat kedua.
Kemudian wa mahabbatan fihi, niat yang ketiga ingin menunjukkan, membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad. Anda baca salawat karena Anda sayang sama Nabi SAW. Coba dah sekali-kali sebelum baca salawat tuh ikhtiari ke, ya Rasul, Anda mau baca salawat karena Anda sayang sama ente. Itu akan lebih nikmat, akan lebih berasa salawat kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Kemudian ma'a istihdari ba'di awsafi. Setelah kita cinta kadang-kadang perlu alasan, cinta perlu dalil, ya. Kemudian akhirnya kita menghadirkan ba'du awsafihi al-hasanah. Kita nggak bisa menghadirkan bentuk fisiknya Nabi Muhammad SAW sebelum baca salawat. Ya Allah, Rasul wajahnya kayak gimana ya? Kalau nggak bisa kita menghadirkan bentuk fisik Nabi Muhammad SAW, kita hadirkan akhlaknya, kita hadirkan sifatnya. Rasulullah SAW di antara ceritanya, Rasulullah SAW pernah begini, Rasul pernah begini, Rasul sama anak kecil kayak begini. Kita hadirkan sifatnya. Rasul sama orang nenek-nenek orang Yahudi setiap hari mencacinya, malah disuapinin makan setiap hari. Kita hadirin itu aja sehingga dia menjadi dalil benar-benar kita ini pengen membuktikan cinta sama Nabi Muhammad SAW. Timbul sayang baru. Ini sebelum salawat nih. Sebelum mulai kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, muqaddimahnya salawat. Muqaddimahnya salawat. Kemudian baru kita ini membayangkan suratahu asyarifah bifikrihi. Baru kalau udah bisa kita ngebayangin akhlaknya, akan nuntun tuh kita ngebayangin akhlaknya, ngebayangin wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pikiran kita. Ka'annahu baina yadayhi. Kalau udah bisa kita menghadirkan, baru kita, ya Allah, Rasul ada di depan kita ternyata. Begitu. Rasul ternyata duduk di depan kita. Baru thumma yantiqu bis-salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Baru habis itu setelah Rasul ada di depan kita baca salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kalau udah begitu bi khusyu'in wa hudurin wa ta'addubin. Hati kita, badan kita tenang semuanya, beradab semuanya. Fa idza sadarat minhu ala hadzal wasfi al-akmal walau marratan fil yawm sara mukassiran lis-salati alaihi sallam. Kalau kita bisa bersalawat dengan sifat sempurna, ini sifat sempurna bagi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, ngikutin perintah Allah. Kedua, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, cinta sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian menghadirkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian menghadirkan surahnya, wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah itu meyakini Rasulullah SAW ada di depan kita. Kalau bisa kita baca salawat dengan sifat yang seperti ini, walau maratan fil yawm. Setiap hari salawat kita cuma satu kali nih. Sehari baca salawat cuma satu kali. Kalau ikhwan kan nggak mungkin ya. Baca salawat cuma satu kali. Bukan salawat fatih lagi. Bukan, tapi salawatnya kualitas akhlaknya dia baca salawat kayak begini. Maka dia tercatat orang yang ya, ada di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Tetangganya Nabi Muhammad SAW. Seorang mukassiran lis-salati alaihi wasallam. Tercatat sebagai orang yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mafhum ya? Bisa dipaham. Wa min aqwalihi radhiyallahu anhu, di antara ucapan beliau radhiyallahu anhu, inna kulla man shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam 10 marrat fi kulli waqtin min al-awqatil khamsah wa zada 10 fi nisfil lail muttasilatun ba'daha bi ba'd tastajibu al-amanu min sukhtillahi ta'ala. ويحصل هذا الخير العظيم في كل صيغة من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حتى ولو قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله مستحضرا لشروط القبول حصلت له هذه الخصلة العظيمة والفائدة الجسيمة. وشروط القبول هي أن يذكرها على الحد المتقدم مع ذكرها على طهارة في موضع ظاهر وأن لا يقطعها بكلام أجنبي. Yang kedua, di antara ucapan beliau, insya Allah ini yang terakhir. Habis itu kita sambung sama takbiratus sajidah. Inna kulla man shalla ala Nabi SAW, setiap orang baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW 10 marat 10 kali. Fi kulli waqtin min awqatil khamsah, setiap habis salat 5 waktu. Guru kita mengajarkan ditambahin 1 jadi 11 kali. Ada yang nanya, Beb, di situ dijelaskan 10 kali, Habib pernah jelasin 11 kali. Lebih bagus yang mana? Kalau kita bacanya 11, dapat fadilah yang 10 juga, bacanya 10.
nggak dapat fadilah yang 11. Bisa dipaham ya? Karena ini bukan yang wajib. Kalau wajib baru kita sholat duhur ada yang bilang 3 rakaat, ada yang bilang 2 rakaat. Biar yang benar mana 2 atau 3? 2. Kalau 3 batal begitu ya. Karena itu wajib, ada aturannya. Siapa orang baca salawat setiap habis sholat 5 waktu 10 kali, wazada asyaran fi nisfil lail, dan nambah 10 setiap tengah malam. Muttasilatun ba'duha bi ba'd, sambung 1 sampai 10, nggak baca 5, habis baca 5, habis itu dia terima telepon dulu, putus ya. Muttasilatun ba'duha bi ba'd, kayak wirid lazim motifah gitu, nyambung, nggak putus. Tastawid wal aman min suhtillahi ta'ala, dia pasti dapat keamanan dari murka Allah dunia akhirat. Nggak dapat sakitnya sakaratul maut, nggak dapat bala di dunia kecuali kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bukan murka, musibah yang dia terima bukan murkanya Allah, tapi cintanya Allah mengangkat derajatnya dia. Di dalam kuburnya jadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala, bangkit dari kubur, nggak parkir lagi di mahsyar. Cuman dengan baca salawat 10 kali habis sholat, 10 kali tengah malam, 11 kali habis sholat, 11 kali tengah malam. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang. Antum udah ngamalin belum? Belum. Berarti gampang apa susah? Antum udah dengar udah lama kan ini? Iya kan? Udah ngamalin belum? Belum. Berarti gampang apa susah? Itulah surga ya. Gampang susah. Gampang susah. Padahal di sini disebutkan ini fadilah dihasilkan bagi orang yang baca salawat 10 kali, meskipun salawatnya salawat pendek. Meskipun salawatnya salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alih, cuman begitu doang katanya. Akan tetapi ya, mustahdiran li syurutil qabul, harus dengan syarat sempurnanya salawat. Apa syarat sempurnanya salawat? Syarat sempurnanya salawat adalah dzikruha ala taharah fi mawdi'in tahir wa an la yaqta'uha bi kalamin ajnabi. Nih, syarat keterimanya salawat, 1, bacanya punya wudu. Bacanya punya wudu. Jadi kalau kita mau salawat kita pasti keterima, kita bacanya lagi punya wudu. Ate lagi nyetir, kita kalau punya wudu pasti diterima baca salawat kita. Kemudian juga duduk di tempat yang suci dan tidak dipotong dengan obrolan. Itu pasti diterima salawat kita kepada Allah Subhanahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya. Amin. Mau diterusin ini apa enggak? Kira-kira mau sampai jam berapa? Terusin ini apa pindah kitab? Anda rencananya sampai jam 2, tapi kayaknya ini aja udah lewat setengah 2 ini. Pindah kitab apa terusin ini? Anda mau jawab? Pindah kitab. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita fikih syariat. Kita membaca kita fikih syariat. At-Tuharatus Sadidah. Ini kitab subhanallah juga sampai yang nulis sebetulnya Lawi Ahmad